Ya, ya alhamdulillah ini sudah mulai rekam. Dipersilakan pada kakak-kakak semua untuk membuka bagi yang mempunyai sinyal yang bagus, jaringan yang bagus, silakan membuka uh, video zoom-nya atau kameranya diaktifkan. Terima kasih. Apabila ada kesibukan yang nggak apa-apa. Jadi sambil menunggu kawan-kawan yang lain sambil masuk ya. Nanti mungkin kawan-kawan bisa aja melihat di link YouTube nanti insya Allah nanti akan bagikan ke grup baik yang pertemuan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu. Semoga kita diberikan kesehatan. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembelajaran pada malam hari ini yang tentunya kita akan mempelajari modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Masih bersama Ulun Hafiz Ansari SPD dalam Tetap Maya 2 kuatkan pemahaman 1 ya. Jadi nanti kita akan mempelajari itu. Oke, sebelum memulai pembelajaran dipersilakan Kak Ahmadi untuk memimpin doa Kak. Bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran Zoom meeting pada modul hari ini, pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Ahmadi yang sudah mau memberikan doa. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan ulun memulai ya. Sebelum memulai, tentunya kita ada kesepakatan kelas bersama. Yang pertama, menyalakan kamera bagi yang bagus sinyalnya atau jaringannya. Yang kedua, mematikan mikrofon saat tidak dalam berbicara. Yang ketiga, hadir seutuhnya agar pembelajaran dapat bermakna atau bermanfaat bagi kita semua. Yang keempat, menghargai waktu bersama, memanfaatkan waktu bersama sebaik mungkin. Yang kelima adalah memaksimalkan fitur chat, baik kolom chat nantinya ya, kita maksimalkan. Yang keenam adalah raise hand sebelum bertanya. Jadi bagi yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, disilakan raise hand dulu sebelum bertanya. Oke, yang ketujuh, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi gangguan teknis seperti jaringan, wifi, dan yang lain-lain tentunya hal yang biasa. Dan bila ada yang dirasa perlu bisa ditambahkan untuk kesepakatan kelasnya. Misalkan sambil minum minuman yang kecil ya, makan-makan ringan atau minum sambil minum kopi boleh, santai saja kita ya, sambil rileks apa yang nanti akan kita hadapi. Oke, sepakat ya? Kalau sepakat, tentu saja kita masuk ke slide yang ketiga. Ini ada kurang lebih 25 slide yang nanti akan ulun jelaskan di pembelajaran modul 1.1 di Tetap Maya 2. Tujuan dari pembelajaran kita, tujuan secara luasnya adalah bagaimana nanti cara pendidik memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Jadi diharapkan pendidik itu bisa melaksanakan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik tadi secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Setelah itu capaian akhir dari modul hari ini yang kita pelajari adalah
guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi kita masih fokus ke bagaimana nanti guru itu mampu bersikap reflektif ya, bersikap reflektif dalam melaksanakan pembelajaran. Ini untuk Kak Endik ke bandara ya. Terima kasih Kak sudah mau berhadir. Silakan, semoga lancar urusannya. Terima kasih sudah menginformasikan. Kita lanjut. Tujuan capaian pembelajaran khusus modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu: 1. Peserta bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada murid. Jadi peserta atau kakak-kakak semua diharapkan nanti mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi setelah pembelajaran agar nanti pembelajaran itu akan lebih baik lagi, yang tentunya pembelajaran itu yang berpihak atau berfokus kepada peserta didik. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi seperti yang apa itu ya, yang PDF yang modul ajar yang ulun bagi di grup tadi kan ada 6 model refleksi. Jadi nanti kita akan mempelajari 2 aja dulu ya. Kita fokuskan 2 model refleksi yang biasa atau yang biasa nanti kita akan laksanakan atau nanti kakak latih atau nanti kakak akan kerjakan di akhir pembelajaran ini. Nanti kemungkinan due date-nya itu di LMS itu besok Kak, tanggal 26 besoknya. Jadi mungkin nanti bagaimana nanti menulis refleksi itu rasanya ada nanti di refleksi setelah pembelajaran modul 1.1. Izin kakak semua sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, izinkan ulun kembali dalam pembelajaran mandiri LMS. Silakan nanti kakak semua buka LMS dan harus kakak isi apa yang harus dikerjakan agar conteng hijau, dan setelah kegiatan ini kakak akan mengerjakan tugas refleksi berupa sesuai yang berupa instruksi di LMS yang berupa Word, PDF, Canva, dan Google Doc, dan lain-lain. Nanti akan mengerjakan ya Kak ya. Jadi halo kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kali ini kita adalah: 1. Peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. 2. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi bagaimana nanti ulun harap kakak-kakak bisa menuliskan refleksi setelah pembelajaran. Misalkan nanti kejadian-kejadian yang pernah kakak alami di sekolah atau refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Agenda kita tentunya 1. Review framework dan model tulisan refleksi. 2. Tulisan refleksi 3 babak. Nah, nanti kita akan menjelaskan di slide berikutnya apa yang dimaksud. Agenda kita hari ini kurang lebih 90 menit. Yang pertama, pembukaan, pengingat, kesepakatan bersama. Ya, terdengar Kak? Izin Kak, ada tadi laptop ulun mati mendadak. Mungkin karena agak jadul tadi Kak ya, tapi masih terdengar Kak? Tes. Aman-aman, terdengar Kak. Nah, kita sambil menunggu Kak ya, menunggu laptop ulun hidup. Nah, ini Pang yang gangguan teknis. Mohon dimaklumi Kak ya.
Jadi ada cadangan ini. Entah panas atau apa ini. Di LMS sudah ulun lihat ada sudah sebagian yang membuka, sudah ada bagian yang mengisi-ngisi kayak nanti kemungkinan di akhir itu ada yang namanya tugas refleksinya, ada due date-nya Kak Ai, tanggal 26. Jadi setelah ini kemungkinan ada tugas, itu bisa berupa dokumen. Nah, kayak apa kan nanti tugasnya, insya Allah akan ulun nilai. Itu ibaratnya itu kayak apapun tugasnya, asal sesuai instruksi. Baik nanti dipoto tulis tangan kada apa-apa Kak Ai, baik tulis tangan atau sebagainya, nanti dipoto Kak, fotonya aja, habis tulis tangan dipoto lo, insya Allah baik aja gitu. Nah, izin kayak ada gangguan teknis, nah laptopnya kepanasan kayaknya. Apa ya? Untuk ketua kelas kita sambil menunggu laptop ulun hidup, pemilihan ketua kelas nih, ya apa kita ada pakai ketua kelas juga kah biar nyaman. Kalau bisa atur tugas bagian pian. Kayak apa ini kita berdiskusi aja Kak sambil menunggu, soalnya ini masih proses. Ini kawan-kawan kita masih ada pelatihan juga ya, kayak Kak Adiatma tadi ada pelatihan. Jadi untuk yang refleksi ini nanti ada dua, namanya Bortun sama apa gitunya, ada tiga. Nanti ulun jelaskan di lagi loading Kak ya. Mohon sabar. Untuk pembelajaran ini kayak apakah untuk yang di LMS aman-aman aja kah? Sudah bisa kelola kira-kira sebagian ya. Ulun lihat Kak Imam, Kak Mujahid sudah ada juga ini. Sudah Ya, mulai insya Allah. Sambil kita ya Allah. Wujud padanya. Kalau ada yang ditanyakan soal LMS itu bisa aja di share screen atau ditanyakan. Bentar Kak ya.
Kalau Kak Dodi juga nih lagi ada acara, ada agenda nih di Banjarmasin ini ada datang izin sudah masuk. Ada alhamdulillah ya, sudah kembali lagi, sudah bisa masuk. Tadi ada gangguan, tetap menampilkan PowerPoint-nya. Sebentar kali ya, santai-santai dulu. Ya, saya sebutin lagi kan, jadi ada sudah terlihat Kak, izin. Sudah. Oke, siap, terlihat Bang. Oke, terima kasih. Ya, agenda kita pada malam hari ini kurang lebih 90 menit. Yang pertama tentang pembukaan 5 menit pertama, yang kedua 10 menit keduanya adalah review framework model tulisan refleksi framework Bortun, tentang Bortun nanti bagaimana refleksi menggunakan Bortun. 10 berikutnya adalah penjelasan bagaimana refleksi menggunakan alur Gibbs. Setelah itu bagaimana 20 berikutnya adalah tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK tentang refleksi khususnya tentang 3 babak. Nanti ada yang kita jelaskan. Setelah itu 20 menit berikutnya adalah berbagi refleksi, tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Dan 20 menit terakhir, babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut kita. Ya, review framework dan model tulisan refleksi. Setelah ini, izin ulun menampilkan slide yang ada di LMS tentang modul yang tentang kita pelajari tentang refleksi. Stop share. Sekali lagi materi-materi.
Sudah terlihat, Kak? Mohon maaf, glosariumnya. Siap, terlihat Bang. Lihatlah, oke. Terima kasih. Izin menjelaskan glosarium, pengertian dari refleksi. Refleksi adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam proses secara profesional. Jadi ini adalah refleksi, ini adalah kejadian secara sadar dan sengaja dilakukan dari hasil teori, praktek, atau pelaksanaan yang sudah kita laksanakan. Jadi setelah kita laksanakan secara sadar, kita melakukan atau menelaah lagi pembelajaran yang kita buat. Dan apa itu framework refleksi? Adalah kerangka kerja sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Setelah itu, model refleksi adalah strategi menulis refleksi dengan beberapa langkah pertanyaan pemantik yang bisa menjadi alat bantu seseorang menulis refleksi. Ya, selamat datang Kak Diatma, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung. Alhamdulillah. Kita lanjut. Setelah itu dari glosarium, refleksi, framework refleksi, dan model refleksi. Kita akan fokus kepada apa itu refleksi? Refleksi bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Seperti glosarium yang kita jelaskan tadi. Melalui refleksi ini, guru akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikiran sendiri dan dari pengalaman yang ada. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, proses berefleksi ini terjadi secara alami sebetulnya dan sudah dilakukan secara tidak sadar, namun akan lebih baik lagi apabila guru berusaha memfasilitasi kegiatan refleksi secara sadar baik pada diri sendiri maupun orang lain melalui pertanyaan refleksif yang perlu guru pikirkan jawabannya. Nah, ini ada 7 karakteristik pada praktek mengajar refleksi yang sudah kemarin Ulu jelaskan, yaitu memiliki fokus pada tujuan konsekuensi dan proses pengajaran yang kita lakukan, menggunakan siklus monitoring evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan, dan sebagainya. Yang sudah kita jelaskan tadi ya, yang pertemuan pertama. Setelah itu, kita ke model-model refleksi atau framework. Nilai yang satu adalah nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran. Guru adalah individu yang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda-beda sebagai hasil bentukan dari pengalaman hidupnya masing-masing di mana ya di masa lalu. Cara guru bereaksi dan memberi respon pada tuntutan tugasnya juga akan mencerminkan salah satu kepercayaan dan keyakinan tertentu, termasuk dalam hal bagaimana memahami dan meyakini mata pelajaran yang diajarkannya. Setelah itu, nah ini ada 5 tadi ya. Selanjutnya dalam Ennis dan Chen 1993 dan Jewett
et al. 1995 menggarisbawahi bahwa terdapat 5 nilai orientasi guru dalam PJOK antara lain. Jadi ini adalah 5-nya ya Kak ya. Yang pertama, penguasaan disciplinary mastery atau DM, penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua berupa nilai proses pembelajaran atau learning process. Yang ketiga, self actualization, yaitu dalam nilai aktualisasi diri. Yang keempat adalah ecological integration atau integrasi ekologis. Yang kelima atau yang terakhir, social responsibility atau SR, berupa nilai tentang tanggung jawab sosial. Jadi yang mendasari nilai orientasi guru untuk melaksanakan refleksi dalam PJOK itu sebenarnya ada terdapat dari 5, yaitu penguasaan materi atau disiplin ilmu, yang kedua adalah proses pembelajaran, yang ketiga adalah aktualisasi diri, yang keempat adalah integrasi ekologis, yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Kelima, nilai orientasi ini berdampak pada perencanaan kurikuler dan pengambilan keputusan dalam pendidikan jasmani karena mengarah pada prioritas pendidikan yang berbeda. Orientasi ini juga mempengaruhi pada kurikulum PJOK, termasuk pada kurikulum Merdeka yang baru dan kurikulum sebelum-sebelumnya. Yang menjelaskan lagi Kak ya. Yang A, dalam masing-masing kelima nilai orientasi yang ada adalah apa sih? Nilai penguasaan materi atau disiplin ilmu dalam refleksi sebagai guru PJOK, tentunya misalnya disebut juga sebagai disiplin akademik, merupakan bentuk orientasi paling pengembangan kurikulum di mana fokus utamanya adalah mengajarkan peserta didik untuk menguasai materi pelajaran dalam pendidikan jasmani. Guru dengan DM memprioritaskan mendidik peserta didik untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Konten pembelajaran mengarah pada gerakan mulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks, seperti yang digunakan pada tarian, berenang, senam olahraga tim, dan kegiatan kebugaran yang lainnya. Nilai yang kedua adalah tentang nilai proses pembelajaran dalam melakukan refleksi, yaitu orientasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik untuk belajar penerapan pengetahuan dan perkembangan belajar yang sistematis di luar kinerja belajar yang terampil. Dengan demikian, orientasi learning proses ini membantu peserta didik menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Oke, yang ketiga adalah nilai tentang aktualisasi diri, di mana orientasi aktualisasi diri ini adalah lebih berfokus pada peserta didik dengan pendekatan humanistik, dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan, dan kenikmatan dalam belajar. Rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi peserta didik adalah tujuan akhir dari pendidikan jasmani mereka. Jadi pertumbuhan peserta didik adalah tujuan akhir dalam pendidikan jasmani mereka. Peserta didik sebagai individu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuan sendiri untuk mengembangkan keunikan pribadi dan membimbing pembelajaran pribadi. Yang keempat tentang nilai integrasi ekologis. Apa sih itu? Orientasi ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan peserta didik, materi pelajaran, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Orientasi ini mendorong peserta didik untuk mencari makna pribadi mereka melalui berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, menguasai pengetahuan gerakan, dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri.
Dengan demikian, orientasi ini pada dasarnya tumpang tindih dengan orientasi sebelum-sebelumnya ya, yang mempunyai potensi manusia, individu, dan perubahan sosial mereka. Dan yang terakhir, tentang nilai refleksi tentang tanggung jawab sosial yang mendasari refleksi. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Orientasi tanggung jawab sosial ini berevolusi dari orientasi rekonstruksi sosial dalam rangka teori orientasi nilai asli. Dihipotesiskan lebih konsisten dengan tujuan guru yang dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum sosial daripada rekonstruksi sosial. Kurikulum berdasarkan orientasi ini diarahkan pada kebutuhan masyarakat di luar kebutuhan individu. Kurikulum yang menangani masalah sosial akan menekankan pada peningkatan kesadaran akan kebutuhan sosial dan peran peserta didik sebagai agen perubahan. Sebagaimana hal yang ada dalam model pembelajaran, guru PJOK Indonesia idealnya memandang nilai orientasi model sebagai kekayaan hasanah PJOK. Jadi dari kelima nilai ini kita tentu harus memandang bahwa tidak ada orientasi nilai yang dianggap paling efektif, karena yang kita hadapi di kelas adalah peserta didik yang memiliki berbagai dimensi kemanusiaan yang tentunya beraneka ragam berdasarkan karakteristik, minat, dan bakat-bakat mereka. Jadi tidak bisa kita menganut semangat one is fits all, seperti halnya gaya mengajar yang menurut Mustang tidak dianjurkan untuk dijadikan idola oleh guru PJOK. Maksudnya ini yang harus guru lakukan adalah kuasai semuanya, pelajari secara sungguh-sungguh setiap langkah penerapannya, dan setiap guru akan menemukan peluang untuk menjadi ahli pada semua orientasi nilai di atas, terutama untuk digunakan dalam mendidik seluruh peserta didik kita. Kita lanjut ke model-model. Framework dalam menulis refleksi ini ada dua, kita fokus tadi kurang lebih 10 menit kita jelaskan. Di sini pada tahun 1970 Burton dalam framework Burton mulai mengenalkan konsep model proses pendidikan pada pendidikan anak usia SD sampai dengan SMA. Framework ini memiliki 3 tahapan melalui what, so what, dan know what. Nah, jadi apa, terus apa, dan sekarang apa. Jadi kakak diharapkan nanti kemungkinan tugasnya seperti ini kak. Jadi menggunakan framework Burton, apa sih, apa, terus apa, dan sekarang apa. Jadi nanti kita jelaskan. Pada tahapan apa, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Pengalaman apa yang didapat pada hari ini, misalkan apa sih, banyak menemukan ilmu baru, misalkan seperti itu pengalamannya. Misalkan kalau peserta didik itu pengalamannya misalkan baru bisa masing bawah dalam poli, misalkan itu, terus apa, misalkan seperti itu ya. Pada tahap SWOT atau terus apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analitis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekadar dianalisis. Jadi ada perenungan, ada analisis. Jadi yang paling efektif adalah perenungan. Jadi kita renungkan apa sih SWOT atau terus apa yang akan kita lakukan, bagaimana dari pembelajaran ini
Setelah itu yang ketiga adalah know what, atau sekarang apa. Nah, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Jadi tentang jadi pengalaman apa yang didapat misalkan dari yang apa. Jadi misalkan bisa passing bola voli, terus apa masih ibarat tuh masih terus apa gini towat saya lagi loh terus apa yang akan dilakukan misalkan lebih berlatih lagi masih belum stabil, terus sekarang apa misalkan sekarang apanya atau di know what sekarang apa yang harus kita lakukan, misalkan contohnya seperti itu. Tentunya kita akan belajar lebih baik lagi atau berlatih lebih baik lagi, lebih tenang lagi dalam melakukan passing bawah itu, misalkan seperti itu ya Kak ya contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua yang kita pelajari pada modul ini adalah framework Gibbs. Ini adalah penemunya adalah Graham Gibbs, adalah tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada framework-nya, Gibbs mengenal 6 tahapan, mulai dari description atau deskripsi, setelah itu yang kedua perasaan atau feeling, yang ketiga adalah evaluasi, yang keempat adalah analisis, ya, kelima adalah konsultasi, dan keenam adalah rencana tindak lanjut atau action plan. Nah, ini adalah keenamnya ya kayak bagaimana nanti bagian bisa memilih antara Borton atau Gibbs, tapi yang biasanya kalau angkatan kami dulu yang namanya adalah Gibbs ya, karena 3 aja, apa, sekarang apa, terus apa, dan sekarang apa. What, so what, dan know what. Ya, itu sih. Kalau ini Gibbs, jadi yang deskripsi apa sih yang terjadi. Habis itu lanjut perasaan, apa perasaan yang ada, perasaannya bagaimana. Setelah itu yang ketiga evaluasi, apa yang baik atau buruk yang terjadi, apa yang baik atau buruk yang terjadi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, misalkan seperti itu. Lanjut itu kita analisis makna arti apa yang didapat dari pengalaman yang pembelajaran tersebut. Apa yang didapat dari pengalaman, misalkan dapat pengetahuan baru, sebelumnya belum bisa passing, jadi bisa passing. Setelah itu lanjut ke konklusi, apalagi yang bisa dilakukan. Jadi apalagi yang bisa dilakukan, misalkan yang masih bisa dilakukan. Setelah itu rencana tindak lanjut. Jadi apa rencana tindak lanjutnya? Misalkan rencana tindak lanjut saya masih misalkan dari konsultasi ini apalagi yang bisa saya lakukan, misalkan saya masih bisa melakukan passing atas. Rencana tindak lanjutnya langsung kemungkinan rencana tindak lanjut saya minggu depan saya akan melatih atau melakukan passing atas. Jadi kan misalkan seperti itu kan untuk pelaksanaannya. Mungkin ada penjelasannya ya Kak ya, dari kelima, izin belum menerangkan sedikit. Deskripsi siklus ini dimulai dengan pengamatan konkret karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan framework Borton pada saat buat apa. Jadi yang kedua adalah tentang perasaan. Pada tahap kedua adalah mengidentifikasi apa yang mereka pikirkan dan perasaan seseorang. Yang
Yang ketiga, evaluasi, bagaimana nanti bisa mengevaluasi, mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Yang kecenderungannya lebih fokus kemana ya, misalkan yang baik atau yang buruk. Setelah itu kita yang keempat, menganalisis, di mana peserta didik menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Saat ini hampir sama dengan SWOT, bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan lihat dan perspektif yang berbeda. Jadi apa sih pengalaman yang dilaksanakan tadi, kita analisis. Setelah itu, kelima adalah kesimpulan. Setelah menganalisis situasinya, pada tahap 5 adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan SWOT pada framework Burton. Ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum, berbuat tingkatan individu, setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Yang keenam adalah rencana tindak lanjut. Tahap keenam dan terakhir setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang dilakukan jika situasi serupa muncul lagi, apa hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama pada tahap ini. Proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjut selanjutnya. Oke ya, mungkin cukup saja izin stop share. Ini kayak oh, tidak tampil kayak di layar tadi ya. Tadi yang mau menjelaskan tidak tampil di layar ya. Tapi bisa aja mungkin dipahami ya. Izin. Mungkin sinyal atau apa. Ya, masuk ke slide berikutnya Kak ya. Nanti ulun agak lebih fokus ke nanti di tahap akhir, fokus ke share lagi, kembali ke ya, share screen-nya terlihat Kak? Aman? Siap, terlihat Bang. Oke, terima kasih Kak. Kembali ke PowerPoint. Sudah ulun jelaskan tadi ya, framework Burton, what, so what, no what. Tadi ada 3, bagaimana mode-mode refleksi yang nanti akan kita buat, yang kita ketahui tentunya menjadi pengalaman baru atau pengetahuan baru, bagaimana cara tentunya merefleksi secara dengan teknik atau dengan aturan. Itu ini tadi ya, yang seperti yang slide atau di LMS yang modul yang membagi tadi, modul belajar, apa, terus apa, dan sekarang apa. Jadi ada 3. Setelah itu, dan ini ada framework GIPS, di mana di situ tadi ada yang 6 ya Kak ya, dari yang apa yang terjadi, deskripsinya, perasaan yang ada setelah kejadian tadi. Setelah itu apa, mengevaluasi apa baik atau buruknya kejadian yang tersebut. Setelah itu kita analisis mana apa yang kita dapat, makna apa yang kita dapat. Setelah itu kalkulasi atau mengevaluasi apa yang bisa dilakukan. Setelah itu bagaimana rencana tindak lanjut kita sebagai pendidik
itu adalah dua, yang tadi ini yang kedua ya, model refleksi. Nah, di sini ada tulisan refleksi 3 babak. Apa sih itu? Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak. Menurut kakak, berapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat kaitan dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Yang misalkan dari frameworknya tadi ada yang Burton, ada yang Gibbs Kak ya. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak ini. Ya mungkin ini ada sedikit kita bercerita. Kalau di kolom chat bisa aja Kak ya, boleh. Misalkan dari nilai 5, nilai orientasi yang pernah kita, nah ini nilai 5. Setelah itu dari 5 nilai orientasi ya, nanti kita lanjut dulu ya. Nanti ada pertanyaan. Instruksinya silahkan copy Google Slide yang terkelas. Nanti next ya ini. Peserta dapat menuliskan nama masing-masing slide. Siapkan. Dikarenakan kita teman-teman masih ada yang masih di jalan atau masih ada kegiatan yang belum bisa memakai laptop, kemungkinan yang instruksi ini kita lewati saja, nggak apa-apa Raya, biar lebih bermudah. Ya, nanti kita lebih banyak di curhat-curhat aja. Jadi kurang lebih ada waktu 40 menit kita nanti. Kita ada sesi di mana nanti mempelajari LMS. Oke, dari kita masuk ke sini kayak babak 1. Ada waktu 4 menit, kurang lebih 4 menit. Masukkan ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk ke slide yang sudah tersedia. Dari pertanyaan pemantik, kita masuk ke fokus ke sini, ke pertanyaan pemantik. Apa kecenderungan nilai orientasi kakak? Apa yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman yang terkait nilai orientasi tersebut? Misalkan gini kayak, ini ada contoh yang sudah ulun siapkan. Dari pertanyaan pemantik tersebut, apa sih kecenderungan nilai orientasi saya yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari? Tentunya ada 5 nilai orientasi Kak ya, yang sudah kita pelajari. Yang pertama nilai penguasaan materi, nilai proses pembelajaran, lebih condong kemana ya. Setelah itu ketiga nilai aktualisasi diri, yang keempat tentang integrasi ekologis, yang kelima yaitu nilai tentang tanggung jawab sosial kita sebagai pendidik. Kalau aktualisasi diri misalkan itu bagaimana kita terhadap diri kita sendiri, komitmen tentunya. Habis itu yang pemantik kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Misalkan kayak gini kayak contoh-contohnya, ini contoh aja kayak mungkin nanti kakak bisa ada gambaran sedikit yang dimaksud dari pertanyaan pemantik. Dari penguasaan materi disiplin ilmu yang sudah dipelajari. Jadi ada apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Tentunya misalkan dalam penguasaan materi disiplin ilmu, saya lebih fokus ke penguasaan materi disiplin ilmu yang sering kita pelajari, baik dari konten pembelajaran yang mengarah pada gerakan mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Jadi ibaratnya itu refleksinya itu tentang penguasaan materi. Ini misalkan contoh dari penguasaan materi. Yang kedua, proses pembelajaran. Berusaha membuat lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan dengan memberikan peserta didik belajar bagaimana cara belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani daripada memberikan mereka belajar hanya apa yang diajarkan dan lain-lain. Jadi berdasarkan ini beda-beda kayak tentunya. Ini sebagai contoh saja, apa bukti pengalaman yang terkait nilai orientasi tersebut sudah menjadi misalkan
sudah menjadi rutinitas di sekolah, misalkan dalam penguasaan materi, saya biasanya merefleksikan tentang penguasaan materi, sudah menjadi rutinitas kita setelah pembelajaran di sekolah, misalkan itu ya bukti pengalamannya ya Kak ya. Beda-beda berdasarkan 5 nilai orientasi tersebut. Sini izin ulun karena emang diharuskan ada sesi tanya jawab. Di sini siapa yang mau angkat tangan atau ulun tunjuk kah, ulun acak, izin bagaimana curhat merefleksikan dirinya berdasarkan lima nilai orientasi tersebut Kak ya, izin. Siapa yang mau dulu nih? Dan Kak Mujahid lagi on fire, nah izin Kak ya, bisa memberikan pengalamannya tentang bagaimana refleksi yang pernah Kakak pelajari, yang mungkin kurang lebih dari 5 nilai orientasi berdasarkan pertanyaan pematik tersebut Kak. Dipersilakan Kak, izin. Oke, siap Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit dari bercerita Bang lah. Jadi tentang pengalaman ulun, kalau dari 5 ini sebetulnya ulun lebih ke disiplin ilmu seperti Pian juga tadi. Disiplin ilmu. Kenapa lebih ke kenapa lebih ke disiplin ilmu? Karena di proses pengajaran tuh ulun lebih menerapkan dari hal yang paling kecil dulu, dari hal yang paling dasar. Kadang ulun belajar itu karena ulun berhubung di SD kan, jadi yang paling dasar dulu, dari yang paling kecil dulu. Jadi ulun tuh lebih ke disiplin ilmu orientasinya. Habis itu kalau untuk yang masalah buktinya itu ya kadang tuh sudah jadi kebiasaan, makanya kalau kita mengajar tuh mulai dari hal yang paling dasar dulu sampai ke spesifiknya yang kecil-kecil dulu. Iya, lebih kompleks kayak itu Bang. Jadi lebih ke disiplin ilmu bangun ulun kerancakannya kayak itu. Terima kasih atas Kak Mujahid atas berbagi pengalamannya. Alhamdulillah. Terima kasih Bos. Ibu. Oke, siapa lagi nih? Izin Kakak yang masih bisa aktif. Nanti kita lanjut ke bagaimana pengerjaan LMS. Masih ada kurang lebih 30 menit Kak ya. Bagaimana nanti pembelajarannya. Boleh, siapa ini yang mau nih? Kak Imam boleh bercerita sedikit Kak Imam? Maaf mengganggu ini. Ya, aman. Nah, dari 5 orientasi tersebut, Kakak lebih condong kemana nih? Ada yang kan penilaian diri, ada penguasaan materi juga Kak. Beda-beda Kak ya. Terlihat share screen ulun? Ya, kelihatan Kak ya. Oke. Tadi wait. Kalau dari Kak Jahid tadi kan, Kak Mujahid tadi dia lebih condong kalau untuk refleksinya itu biasanya beliau yang penerapan ilmu, disiplin ilmu dalam penguasaan materi. Beliau biasanya merefleksikan diri dalam penguasaan ilmu tersebut Kak. Kalau pengalaman dari Kakak Imam Mustolik, izin Kak, Kakak biasanya lebih condong kemana ya Kak ya? Kalau izin menjawab, ini pengalaman aja lah. Ini ulun kurang lebih sama aja, karena mungkin itu yang paling mudah dulu, karena dari penguasaan materi pasti kita harus menguasai materi. Jadi
dulu juga penguasaan materi, karena terkadang yang menjadi refleksi itu kadang kita ingin menyampaikan ini tapi pas praktek itu lupa. Sulit Jadi ya ya. kayak Oke. tertinggal gitu, Kak. Oke. Jadi Iya. lebih ke penguasaan materinya terkadang kita sudah menyiapkan di modul, sudah mempersiapkan, tapi ketika praktek malah materi tersebut kayak langkah-langkah materi tersebut tuh kita lupa malah, Kak. Iya kak, betul kak. Dan Sama. jadi mungkin sedikit itu sedikit dari ulun, Kak. Oke. Siap, terima kasih Kak Imam atas waktunya dan berbagi pengalamannya. Mungkin kita karena kita pendidik Kak ya, tentunya kita harus uh, penugasan atau penguasaan materi-materi ini atau disiplin ilmu yang harus disampaikan kepada peserta didik ini merupakan suatu bagian yang ibaratnya kadang ada yang kita tertinggal atau lupa dalam melaksanakan materinya, baik dari yang teori maupun nanti prakteknya Kak ya. Tentunya mungkin karena mungkin prakteknya misalkan ada berapa materi ini. Contohnya materinya kan lempar tangkap, ada misalkan kalau lempar tangkap ini kan kalau dalam permainan bola ada lempar tangkap, passing biasanya, ada dribbling dan yang lain. Jadi kan misalkan ada dua tahapan nih, passing dan dribbling. Dari passingnya aja mungkin dikarenakan harusnya ada dua pembelajaran yang kita bikin, yang sudah kita rencanakan. Jadi kadang serta yang apa yang kita sampaikan maka bahkan nggak sampai ke dribbling. Jadi misalkan ke passingnya saja. Jadi mungkin karena mungkin ada peserta didik yang masih belum mahir atau apa atau masih senang dalam melaksanakan aktivitas itu kadang mungkin kehabisan waktu kita kayak dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Jadi kemungkinan ke pemahaman tadi itu ke pemahaman atau penguasaan materi tadi yang perlu kita sering kita refleksi dalam pembelajaran, dalam pelaksanaan refleksi yang seharusnya kita laksanakan. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut. Alhamdulillah kita mulai. Nah, ini adalah roda emosi yang bisa Kakak lihat. Roda emosi ini sebatas gambaran emosi yang nanti Kakak akan rasakan saat melaksanakan refleksi. Jadi tentunya ada baik dari amanah, jadi masuk amarah. Jadi misalkan dari amarah ini kan ada lagi nih meradang, jengkel, terganggu, iri, meluat. Jadi ada nanti ada benci, seru, gelisah. Mungkin ada, bisa Kakak lihat ya? Izin lihat Kak. Oke, Nah, kita ini aman. adalah roda emosinya, bisa Kakak perbesar yang tampilannya. Jadi ada cemburu, sakit hati, itu yang dari dasarnya itu emosi amarah tadi. Setelah itu kesedih, ada derita, kecewa, malu, putus asa, dan nanti ke ranah kesal, bersalah, sunyi, pilu, mungkin kayak gitu Kak ya. Dari roda emosi, dari yang pertama induknya terkejut juga nih ada, dari ada ini jadi ada marah, sedih, terkejut, gembira, cinta, dan takut. Jadi ada juga nih yang bisa menjelaskan tentang terkejut. Terkejut ini kan misalkan kagum, terkesima, terharu. Jadi saat melakukan refleksi ini bisa juga kita merasa terkejut atau merasa keliru, kagum, terkesima, terharu. Jadi lanjutnya karena bingung, heran, takjub, bungkam, atau genggam, bungkam, gemam, atau bingung. Jadi masuk ke ranah tersebut dan juga saat melakukan refleksi kita merasa pernah gembira juga. Apa yang sudah kita refleksikan kita merasa senang atau gembira. Jadi gambaran roda emosionalnya menjadi dari gembira bisa menjadi aman, bahagia, riang, bangga, yakin, girang, bahkan bisa terpesona. Jadi masih ke lanjut lagi ke bawah lagi bisa masuk ke senang hati, puas hati, terhibur, jaya, gemilang, suka, berharap, bahkan bisa kayak sukacita, terpukau, bergairah atau lebih romantis bisa juga, dan nanti ke cinta Kak. Jadi dalam melakukan refleksi masuk ke ranah
Cinta itu damai, santun, keinginan, rindu, mesra, apa sebagainya. Kayak kita setelah kita melakukan refleksi karena sudah kita mencintai terhadap peserta didik kita, sudah senang, atau materi yang sudah kita sampaikan kita sudah ibarat senang, ibarat tuh jadi bisa kan jadi rindu, pengen diulang-ulang lagi, malah lebih tertarik, bahkan bisa masuk ke bergila-gila atau mempunyai minat yang lebih gitu Kak ya. Bahkan nanti ini lanjut lagi ke ranah emosi, ke bagian takut. Nah kadang kita melakukan refleksi kehidupan kita sehari-hari Kak ya, bukan pembelajaran saya atau pembelajaran saja, kita dalam melakukan refleksi kadang kita bisa menjadi takut. Nah jadi ada bagaimana takut itu bisa memunculkan dari gemah, ragu, gentar, gerun. Di sini ada tulisannya, ada jadi muncul lagi ke risau, kekurangan, rendah hati, jadinya rasa cemas, lemah, jadi kecut, jadi merasa lemah, enggak gentar jadinya. Jadi kayak gitu Kak ya, roda emosi setelah kita melaksanakan refleksi yang kita lakukan. Jadi ada di sini tertulis ada 6, ada amarah, sedih, lanjut, gembira, cinta, dan takut. Oke, lanjut slide berikutnya. Kita ada waktu 21, ini sudah 21.10 Kak ya. Tadi kita ada 10 menit terlambat, jadi kemungkinan ada kurang lebih 20 menit atau 30 menit lagi. Oke. Kita next aja ini. Oke, kita mungkin ke LMS Kak ya. Izin membuka LMS dulu. Izin stop share. Izin stop share ini untuk kakak-kakak yang biasa. Nanti kita masuk ke LMS kayak bagaimana nanti kita berikan sesi waktu 20 menit atau 25 menit untuk pelaksanaan pembelajaran di LMS, karena itu adalah hal yang penting Kak, karena nilai-nilai apa selain tatap muka ini ada pembelajaran yang harus kakak selesaikan di LMS dengan ada due date-nya. Due date-nya maksudkan itu batas waktu Kak. Jadi ada batas waktu, misalkan tiap ini ada refleksinya ini nanti ulun jelaskan Kak. Jadi ada sesuai dengan arahan aja kita refleksinya. Ingin saya setin lagi. Izin Kak, sudah terlihat Kak? Tinggi Kak Dodi, aman Kak? Aman Kak. Maklum aja. Yes. Ini share screen-nya sudah terlihat Kak, izin. Ya, terlihat Bang. Siap. Terima kasih. Tentunya kita kalau biasanya sebenarnya bisa aja Kak, kalau nggak mau buka PMM-nya ini nggak harus di laptop. Jadi ulun sebenarnya berbagi pengalaman kayak dari yang pelaksanaan guru penggerak sebelumnya, ini biasanya ulun membuka PMM atau LMS itu biasanya di HP aja Kak. Jadi sambil rebahan, kalau laptopnya kan harus spesial meluangkan waktu membuka di laptop. Kalau HP ini kan kita tiap hari bahkan berapa jam itu pasti membuka HP.
Jadi sedikit-sedikit bahkan waktu dahulu ulun waktu pelaksanaan guru penggarap maupun yang PPG itu wallpaper tuh ulun ulah jadi jadwal pembelajaran. Jadi kan wallpaper HP bagian depan jadwal pembelajaran. Oh hari ini seperti ini pasti terlihat kan wallpaper bagian depan HP itu. Jadi membukanya itu sebenarnya bisa Kak lewat Chromebook pakai Google Chrome. Jadi nggak pakai kalau di aplikasi yang PMM, kalau HP emang nggak bisa Kak, nggak ada akun LMS-nya. Jadi tapi kalau pakai laptop pasti ada akun LMS yang kita seperti ini. Kalau pakai bukanya lewat Google Chrome, kita cari PMM bisa Kak. Jadi pakai Google Chrome dulu. Nah, mungkin ada yang terlihat Kak ya. Izin. Pastinya tampilannya kan mungkin agak berbeda sama tampilan Kakak, tapi sama aja insya Allah isinya. Nah, di sini kita terlihat Kak, aman ya, terlihat. Kita masuk ke semua modul Kak. Modul di sini ada beberapa dari info yang di pendahuluan, pastinya sudah Kakak buka ya di pendahuluan, dibuka-buka aja, nggak apa-apa sampai dengan yang di higanya nih tanda conteng hijau, conteng ya, conteng hijau kayak mencontengi kan ada silang, ada conteng, jadi conteng. Jadi yang kita cari adalah conteng yang di higa di sampingnya. Oke, kita masuk ke pendahuluan Kak. Jadi usahakan dibuka sampai dengan conteng hijau tentunya. Setelah itu ini kalau ada bulatan hijau kayak gini berarti ada waktu jumit. Kita lihat waktunya, misalkan ini di sini ada tulisan 24 September. Belum mengerjakan berarti kerjakan dulu, berarti ada waktu Kak ya. Ini sudah tanggal 25 itu kemarin. Nah ini Kak, kita sudah sampai dengan modul 1 di penutup tadi Kak ya. Jadi ini kita di dalam tahap ini, jadi kemungkinan ada yang namanya di sini Kak, di 1.1.D2 di framework dan model-model refleksi. Nah di sini ada tugas yang nanti Kakak bisa selesaikan di LMS. Kemungkinan tanggal terakhirnya tadi due date-nya tanggal 26, berarti kemungkinan besok Kak ya. Nah, jadi usahakan cari yang simpel-simpel aja Kak, nggak apa-apa tugas-tugasnya di internet bisa. Bahkan kalau ulun yang senyaman Kakak aja sih. Jadi usahakan mengerjakannya itu fokus kepada yang biru ini Kak. Pertanyaan biru ini, misalkan Ibu atau Bapak akan melakukan sebagai berikut. Gunakan model refleksi yang sudah disediakan. Silahkan unduh lampiran mengenal model refleksi. Misalkan ada refleksi Burton, ada Gibbs tadi kan Kak ya. Gunakan ini panduan framework Burton atau Gibbs dalam menulis refleksi. Nah, kayak tadi kalau biasanya kan Burton what, so what, no what, apa, lalu apa, dan apa gitu. Dari yang 3 tadi kayak gunakan panduan framework Burton melakukan refleksi. Gunakan rubrik refleksi untuk menilai tulisan refleksi yang secara mandiri. Catat hal yang menarik dan menjadi tantangan selama menulis refleksi setiap hari. Setelah catatan ini akan didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Nah, Kak. Jadi ada, kalau di sini kita fokusnya kayak ada poin 100. Insya Allah apapun tugas yang Kakak buat, itu insya Allah di atas KKM ulun andak. Jadi dari petunjuk pengiriman tugasnya asal sesuai Kak. Tunggu, mau basuh piring. Oke. Astagfirullah. Terlihat Kak?
Dari petunjuk pengiriman tugas, di sini terlihat Kak, klik tombol Start Achievement yang ada di bagian atas. Ya, yang ini Kak ya. Setelah itu silahkan kirim tugas sesuai dengan format yang Anda pilih. Jika pilih file atau upload file. Jadi yang pilih ini Kak ya, yang kotak halus ini klik tombol upload file. Jadi filenya ini bisa ini Kak, bisa PDF, dokumen, Google Doc, JPG, PNG, dan lain-lain. Jadi bisa aja nih, pian tulis tangan Kak, males nulis di Word, misalkan laptopnya anak penggawe lihat HP aja, bisa aja. Pian screenshot atau pian foto, jadi JPG nih, jadi PNG, pian kirim di situ, di upload file, terbaca Kak, dari yang misalkan dari refleksi menggunakan misalkan Borton tadi, yang dari yang 3 watt, so watt, no watt. Misalkan itu Kak ya, berbagi pengalaman kayak yang Kakak Mujahid dan Kak Imam tadi sampaikan. Apa ya pengalaman apa yang didapat. Merefleksikan, Ibu Kakak hebat setelah selesai menguatkan pemahaman pada sesi sebelumnya. Saat ini menerapkan apa yang sudah dipelajari atau dilatih dan dilakukan. Atau juga Pian kalau bingung juga cari aja di internet 1.1D23 refleksi, promok, dan model-model refleksi. Insya Allah ada aja sebagai bahan pertimbangan. Kakak-kakak akan menerapkan penulisan refleksi menggunakan satu persatu model refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu kakak juga akan menilai secara mandiri tulisan refleksi yang menggunakan rubrik refleksi yang sudah tersedia. Jadi insya Allah yang mudah-mudah aja Kak Ulun kada hendak memberati bagian pian. Ulun tahu bagian pian mungkin ada kesibukan tersendiri. Yang penting ilmu-ilmu yang sudah Kakak dapatkan, Ulun sudah menyampaikan ilmu, jadi tinggal penerapannya aja. Penerapannya aja itu yang Ulun harapkan itu Kakak sudah mengetahui ilmunya, kemungkinan untuk menerapkannya, kayak merefleksikannya, nggak harus yang sempurna, nggak harus yang penting sesuai lah. Ibarat tuh misalkan dengan Borton ada soa apa, lalu apa dan seperti apa gitu kan yang tadi yang kita pelajari sama-sama tadi Kak. Yang seperti ini tadi tadi apa terus apa dan sekarang apa. Jadi apa ilmu yang misalkan dari pengalaman yang sudah terjadi ini kan tulis saja Kak dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Misalkan curhat temanya tentang apa gitu, curhatkan aja nggak apa-apa. Terus apa dan sekarang apa. Misalkan sekarang apa, sekarang saya misalkan seperti ini ingin menjadi lebih baik lagi. Misalkan seperti itu Kak ya. Mungkin bagian pian insya Allah ulun yakin-yakin aja bagian pian tuh hebat-hebat aja insya Allah mempercaya sama-sama karena kita sama-sama guru PJOK mungkin cuma beda ulun di Kabupaten Banjar pian di Batola insya Allah sama-sama ibaratnya itu sama-sama berguru aja juga toh mungkin karena ulun dulu sedikit banarai. Jadi ini aja kayak insya Allah, apalagi di angkatan kedua di bagian pian, pasti insya Allah banyak aja di internet, karena untuk sekarang kita ditugaskan, karena guru PJOK ditugaskannya itu agar bisa teknologi kayak harus IT, kita diharapkan juga bisa dan
bisa IT berdasarkan kodrat zaman Kak ya. Kita kawak kayak kita harus ibaratnya itu kodrat zaman, kodrat alam. Jadi kita harus berdasarkan kodrat itu kita sebagai guru kalau sudah bisa menyesuaikan itu, insya Allah kita aman-aman aja Kak, bisa menyesuaikan. Mungkin di sini mungkin ulun cuma diamanahi karena ulun semalam mendaftar Kak, daftar istilah melihat PKG PJOK karena mungkin beluman yang masuk awal, jadi pikiran positif aja sih untuk meningkatkan kompetensi. Sekalinya ditugaskan menjadi pasil bagian pian ibaratnya, padahal kan ibaratnya itu sudah mangga juga, tapi kembali lagi dikarenakan yang emang orang yang nggak ada juga yang menjadi pasil selain yang angkatan pertama, jadi angkatan kedua bagian pian ini ibaratnya itu ya seadanya aja kayak ulun yang mengajarkan yang pada tapi ahli juga tuh paling bisa membacakan aja. Jadi insya Allah tapi ulun percaya aja selama kita bertumbuh mampu, apalagi ini tugas kita sebagai guru PJOK. Selama kita menjadi guru PJOK, jadi kemungkinan kita harus ibaratnya itu bisa membanggakan diri nih, karena kita yang dipercaya untuk melaksanakan tugas ini Kak. Karena kita dipercaya, jadi kita maksimalkan aja kayak ibaratnya itu berbangga diri, melakukan peningkatan kompetensi yang diadakan oleh Kemendikbud. Oke Kak ya, jadi langsung aja kalau ini biasanya selanjutnya di sini aja Kak ya, pencet ini sudah. Nah ini penutup sudah selesai. Ini daftar tugas kayak di gulungan pangpol nilai, jadi mau apa aja menampilkan ini daftar tugasnya. Jadi pada tapi banyak insya Allah dalam 3 bulan ini kita kayak ada tugas. Ini ada versi. Jadi usahakan kayak sesuai dengan due-nya tadi, kita ya ambil kalau bisa gunakan laptop. Tapi kalau mau penelitian nyamannya pakai laptop ya silakan Kak pakai laptop untuk membukanya. Ada pertanyaan ya Kak untuk kayak pengiriman tugas tadi Kak? Kalau karena bagian pian karena coba-coba buka. Kalau di sini kalau modul akan terlihat di 26 September kayak refleksi modul refleksi. Di sini mungkin ada tugas. Kalau ini nanti modul 1.2 itu mungkin belum terlihat ya bagian pian nih kayak belum bisa terlihat dikarenakan waktunya atau diharuskan juga contek hijau Kak baru bisa terlihat, biasanya seperti itu Kak. Kiranya ada pertanyaan mengenai LMS Kak? Apa aman-aman aja insya Allah? Izin tanya Kak. Oke. Silakan Kak, Kak Imam. Oke, ini kalau kita ngerjakan sudah centeng hijau loh. Pun? Ini kalau kita ngerjakan sudah centeng hijau. Tinggi, kalau sudah dikerjakan pasti ada centeng hijau tandanya Kak. Oke, yang di bawahnya tuh kayaknya pasti kebuka loh Kak. Nanti kita lanjut lagi ke bawah Kak. Kalau sudah, kalau belum terlihat mungkin karena waktunya aja belum
Misalkan tanggal 26 jadi bisa terbuka, berarti kita tunggu tanggal 26. Berarti Gitu, bisa Kak. kita misalkan sudah zona hijau, bawahnya kebuka, bisa kita kerjakan yang ada dikerjakan, kita kerjakan nggak? Pun, Misalkan sudah kebuka lah ini bawahnya ini, kita kerjakan aja lah, walaupun belum selesai materinya. yang dikerjakan kayak karena nilainya kada ulun mencek nilainya tidak. Kalau yang Oh, iya. emang harus ditugaskan ada yang ibaratnya itu mengumpul tugas, Oke. gitu. Apalagi yang ada due-date-nya, Kak, yang ada tulisan due-date ya. Nah, itu yang bahaya. Kalau yang kada ada due-date-nya ya kada apa-apa, kada usah diisi, Kak. Ibaratnya kalau pian kada masih lagi sibuknya, kecuali pian ada Jadi waktu, silakan aja mau browsing atau menuliskan yang apa yang disarankan. Kalau bisa tuh yang ada due date-nya, Kak, yang ada due date-nya, yang ada nilai yang poinnya tadi, Kak. Nah, di situ, Kak, di situ ada penilaian tadi, ada makasih yang Kak. harus dinilai. Terima kasih, Kak. Untuk screen all ini terlihat aja, Kak, ya, aman aja ya. Sama aja Kak. Di sini kan misalkan ada pertanyaan pemantik ini, Kang Mujahid, Jackson, Mas Joko. Nah, boleh aja, Kak. Ya, kalau bisa yang ada date-nya juga, kalau ini boleh aja diisi sebagai poinnya, Kak. Karena nanti dalam poin-poinnya ada kelihatan ini keaktifan-nya. Jadi setelah ini jangan lupa, Kakak, ya, besok bila ada waktu untuk mengerjakan yang refleksi tadi, Kak, ya. Yang ini tadi. Satu permok model refleksi date-nya 26 September sampai dengan malam. Kan nanti bikin kumpul bagian atas yang start assessment tadi, boleh tadi filenya tadi kata ulun, boleh presentasi, dokumen atau image, aman aja. Yang penting ada itu yang berdasarkan tadi apa, SWOT, gitu tadi kan ya. Yang apa, terus apa, sekarang apa gitu. Yang perlu dilaksanakan. Ada yang ditanyakan lagi, Kak? Sebelum kita akhiri. Kita Ahmadi, dipersilakan, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sedikit ulun bertanya tentang tugas refleksi. Jadi untuk tugas refleksi itu apabila kita lewat tanggal, misalnya kan tanggal 26, kita Iya, tanggal kelupaan 26. tuh misal. Nggih. Habis itu kita keingatannya lupaan tadi misalnya. Jadi kalau sudah lewat itu tidak bisa dikerjakan lagi lah, Pak. Nah, jadi kalau seandainya melebihi date yang ditentukan misalkan tanggal 26 kita mengumpul, itu rasanya itu masih bisa aja kayak dikumpul, akan tetapi itu rasanya mempengaruhi nilai juga, tapi
usahakan juga tetap aman, tapi usahakan sesuai dengan konten yang tersedia Kak ya. Jadi dulu pernah juga pengalaman terlambat ini kita kelupaan karena mungkin ada aktivitas, apalagi misalkan ada kegiatan ini yang mengharuskan full 12 jam akan sampai dengan malam, sampai kadang terbuka lagi nih. Apalagi dengan tugas-tugas yang ada kan lo bisa aja kayak ada aja ibaratnya itu toleransi lah. toleransinya Kalau kelupaan aja Bang, misalnya itu. Ibaratnya apalagi yang dari sisi jumnya kan, sisi jumnya ini ibaratnya itu nanti kirim pakai api jadi ibaratnya itu terekam di sana bagaimana kita keaktifan kita, bagaimana kita melakukan aktivitas, benarkah ini sesuai dengan yang pembelajaran. Sisanya mungkin yang tugas-tugas yang di AMS nanti mungkin menyesuaikan saja kayak penting yang poin-poinnya tadi. Setelah ada waktu dia pelajari berdasarkan jadwal misalkan, tetapi ya tadi Kak ya tetap fokus pada jadwal yang sudah ulun share tadi. Hari ini ngapain sih 1 jam pembelajaran asinkronus itu berarti belajar mandiri Kak ya. Jadi belajar mandiri aja 1 jam sudah apa Kak, ibarat sudah selesai aman. Sebenarnya untuk yang kakak ini terlihat juga keaktifannya di sini yang di sini Kak ya, di sini di peserta itu kelihatan aja yang aktif. Misalkan maaf Kak Adiatma 1 jam sudah ini melihat, oh nih Kak Ahmadi 7 jam total aktivitasnya, Masya Allah banget nih 7 jam. Ya, gitu Kak ya. Kak Ahmadi sudah 2 jam, alhamdulillah sudah browsing. Kalau yang lain-lain ini ibarat seperti itu. Jadi ketahuan aja jamnya, membuka terakhirnya lah aktivitasnya. Nah di situ karena mungkin kita pakai aplikasi seperti ini, mungkin segala terekam. Sama juga kayak ibaratnya itu kayak pian hendak PPG. Ujar bubuhannya itu yang belum masih terpanggil PPG, rancakin membuka LMS atau si PKB. Jadi ibaratnya itu rekaman jejak pian itu terbaca membukanya kayak ini Kak. Ibaratnya itu kan terbaca ini pian 1 jam aktivitasnya, total aktivitas misalkan membuka SIM PKB, membuka LMS terlihat di situ. Jadi kemungkinan terpanggil atau tidaknya mungkin mempengaruhi itu juga kan, keaktifannya juga selain kuota dan yang lain-lain. Mungkin itu Bang yang perlu tahu. Mudah-mudahan sudah terpanggil semua Kak ya. Untuk yang PPG ini, alhamdulillah terpanggil juga jadi clothing gua sebenarnya Kak. Jadi sebenarnya ini lagi menjalani PPG juga. Jadi kita sempat-sempatkan waktu berjuang Kak Ahmadi, aman juga hadir. Yang rasanya yang mau honor dulu terpanggil. Mujahid ya, clothing juga Mujahid. Ada pertanyaan sebelum ulun tutup Kak? Lagi soal pengerjaan tugas. Untuk ketua kelas kita kada usah Kak dulu atau nanti aja Kak, atau di grup. Aman aja gini ya lah, disesuaikan aja insya Allah karena ini belajar mandiri, bisa aja nanti bikin pian ibaratnya itu menyesuaikan. Sebelum mengakhiri ada pertanyaan atau apa gitu sedikit atau berbagi pengalaman Kak? Boleh. Kak Diatma gimana Kak Diatma, masih pelatihan Kak? Hanya datang Bang. Nggih, alhamdulillah.
Luar biasa, terima kasih dapat melaksanakan Zoom Google Meet lagi lawan Pian. Mohon maaf terlambat untuk hari ini. Kata Bapak guys, Nggih, ulun sakit. alhamdulillah ya Mas. Menghargai Anu, badan. ada mau tumbuh lagi rambut temen di audit terus uangnya duit nih. Saya aja udahan partai lagi saya. Aja Aman. lu untuk yang refleksi ini mau yang berbagi kalau sudah kita cukup aja kayak cukup aja ya Ya. soal yang materi refleksi ini. Kalau nu izin membuka video Kak, yang bagi yang masih bisa silakan untuk membuka kameranya biar nanti ulun izin screenshot biar ada laporan. Soalnya yang ulun laporkan ini selain video pembelajaran kita yang kita laksanakan itu ada waktu durasi hadir juga sebenarnya ada kehadiran. Setelah itu sesi foto. Izin saya. Sudah, ya. Terima kasih Bang. Ahmad bin Barak. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semuanya. Salah gila, mohon maaf atas keterbatasan ulun. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.